macam-macam, pindah-pindah. Dulu pernah jualan buah, pernah jualan sosis, pernah kayak telur gulung tuh pernah. Jadi bapak jumpa sama orang Bandung yang pakai gerobak, sama-sama berdagang lah. Wah, namanya semuanya sebenarnya udah takdir aja lah raja bapak pegang. Waktu bapak pegang somai pun mundur juga. Yang namanya ekonomi kan somai ini kan langsung ditanda. Cuma kalau kita memang betul ada jualan, yang pertama ya beradaptasi sama pembeli, kondisinya harus ramah. Walaupun enak dagangan kita, kalau orang tidak ramah kalah. Kalau bahan bakunya pertama-tama kita kan apa? Kalau kecil ya kecil juga dari pas-pasan banyak. Toko kan. Tapi kalau udah penjualan lancar, nah mulai kita hitung-hitung. Kalau beli banyak kan lebih murah. Iya. Bapak beli kol, kan pakai kol kan, itu beli ke akap. Akap lebih murah di sana kan. Kalau per karung dia kan 80 atau 55, cuma modal 2.000 ke 3.000. Kalau di pasar modalnya 6.000. Lantaran mahal nih kan, jadi bos terpaksa kualitasnya dikuranginya. Rasa penjualan tetap 1.000, ya kan? Nah, jadi kalau udah kualitas udah kurang, orang beli itu kurang. Nah, kan ke sana ujung-ujungnya. Kalau udah kurang penjualan itu rugi kita. Jadi jalan satunya berdiri sendiri lagi. Jadi kalau udah berdiri sendiri kan udah 100%. Enggak. Pernah bapak belum ada ilmunya, belum mengetahui. Belum bapak mungkin tidak tahu. Kayak akhirnya bapak datang sana, tahu mana lah bapak suruh besok-besok. Sebenarnya bagus juga dengan online kan, cuma kita tidak tahu. Semuanya kalau kualitas jaga enak kita makan, enak orang. Tapi yang lebih pentingnya jaga pelangganan tadi. Sistemnya per minggu. Ini berapa kebutuhan satu hari ini dikeluarin dulu. Jangan dihitung dulu untungnya. Hanya dibeli sekian hari ini dikumpul dulu. Berarti bahan baku per minggu aja. Iya. Jadi punya beli sekarang satu punya apa ya agak 100 contoh. Kumpul dulu. Apa bentuk besok biaya? Kok 10.000, kok 2.000, umpamanya kan keluarin 2.000. Besok bentuk pula Selasa, gitu pula Rabu. Ujung-ujungnya Sabtu Minggu inilah tadi baru kami. Bikin sendiri ya, Dang? Nggak jumpa yang jual, bikin sendiri. Iya, ilmu cacakan. Customer segmen 1 lebih mengutamakan konsumen yang mencari cemilan tradisional seperti siomay dan batagor. Yang kedua, pelanggan yang mengutamakan cita rasa dan kualitas makanan. Yang keempat, masyarakat di sekitar lokasi berjualan. Yang kelima, pembeli yang menginginkan makanan dengan harga yang lebih terjangkau. Customer relationship yang diterapkan oleh Pak Jadi pada usaha Siomay Olala OBB yaitu membangun hubungan baik dengan pelanggan dengan cara melalui pelayanan yang ramah dan interaksi langsung yang memberikan pengalaman positif agar pelanggan kembali membeli siomay Pak Jadi tersebut. Channels usaha Siomay Olala OBB Pak Jadi yaitu penjualan langsung di lokasi usaha, ada beberapa titik pada Pasar Pasar Srikandi, di samping SPBU Srikandi, kemudian di dekat Stifar dan Simpang 3 Bandara. Pak Jadi berjualan menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas dalam berjualan.
Ada bagian value proposition atau proposisi nilai yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara pedagang siomay. Yang pertama, siomay dengan cita rasa yang autentik dan kualitas yang terjaga. Yang kedua, harga yang bersaing tanpa mengurangi kualitas bahan baku. Yang ketiga, pelayanan yang ramah sehingga pelanggan merasa nyaman. Yang keempat, yaitu menggunakan bahan baku segar untuk menjaga rasa dan kesehatan makanan. Selanjutnya kita masuk kepada key activities ataupun aktivitas utama dalam usaha siomay ini. Yang pertama yaitu memproduksi siomay dengan bahan berkualitas dan cita rasa yang konsisten, di mana kegiatan ini melibatkan proses pembuatan siomay menggunakan bahan berkualitas yang dijaga konsistensinya untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang kedua yaitu menjaga pelayanan agar tetap ramah dan menarik pelanggan tetap, di mana kegiatan ini menawarkan pelayanan yang ramah dan menarik untuk memastikan pelanggan merasa puas dan ingin kembali lagi untuk membeli siomay ini. Yang selanjutnya yaitu mengelola stok bahan baku untuk memastikan ketersediaan produk, di mana bahan baku ini diatur secara teratur, dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang terus ada bagi pelanggan. Dan selanjutnya, berkeliling menggunakan kendaraan untuk mencapai lokasi berjualan, di mana distribusi ini menggunakan kendaraan bermotor untuk memperluas jangkauan lokasi jualan sehingga produk dapat diakses oleh lebih banyak pelanggan. Selanjutnya kita masuk kepada key resource ataupun sumber daya utama. Yang pertama yaitu resep dan keterampilan dalam membuat siomay yang lezat, di mana memiliki resep dan keterampilan yang baik dalam pembuatan siomay ini tentunya akan menjamin kualitas rasa. Selanjutnya itu menjaga kualitas bahan baku, di mana memastikan semua bahan baku yang digunakan selalu dalam kondisi terbaik agar produk akhir juga berkualitas. Dan selanjutnya itu kendaraan sebagai alat transportasi dalam berjualan, di mana untuk memiliki akses kendaraan ini kita dapat berjualan secara fleksibel. Dan terakhir, akses ke layanan penggilingan kacang karena belum memiliki alat pribadi ataupun alat sendiri. Selanjutnya itu key partnership ataupun kemitraan utama dalam usaha siomay. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku, di mana pihak-pihak yang menyediakan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan produk siomay yang sesuai dengan standar cita rasa dan kualitas yang diharapkan. Selanjutnya yaitu jaringan pedagang lain untuk berbagi pengalaman, di mana berbagi jaringan dengan pedagang lain ini dapat saling berbagi pengalaman dan teknik dalam pemasaran dan penyajian produk. Dan yang terakhir yaitu pihak penyedia jasa penggilingan kacang, di mana kerjasama dengan pihak yang menyediakan layanan penggilingan kacang penting untuk proses pembuatan siomay sehingga kualitas produk dapat terjaga. Selanjutnya ada cost struktur. Bagian ini mencakup biaya-biaya utama yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis siomay. Yang pertama biaya produksi, meliputi biaya bahan baku seperti tepung, ikan dan bahan pelengkap lainnya, serta jasa penggiling untuk mengelola bahan menjadi siomay. Yang kedua biaya operasional, termasuk pembelian peralatan yang diperlukan seperti panci, kukus dan alat penyajian, serta bahan bakar kendaraan untuk distribusi atau transportasi. Selanjutnya ada revenue streams. Bagian ini mengidentifikasi sumber pendapatan utama dari bisnis siomay, yaitu penjualan langsung. Pendapatan siomay berasal dari penjualan siomay secara langsung kepada pelanggan, baik di tempat maupun melalui layanan pesan antar. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT produk siomay. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Ada 4 kekuatan produk siomay ini. Yang pertama, kualitas produk. Siomay yang dihasilkan memiliki cita rasa otentik dan kualitas yang terjaga sehingga menarik minat pelanggan. Yang kedua ada harga bersaing. Ia menawarkan produk dengan harga yang wajar tanpa mengurangi kualitas sehingga memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Yang ketiga ada pelayanan berkualitas. Siomay ini memberikan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan efisien.
Yang keempat ada popularitas makanan tradisional. Siomay sebagai makanan khas Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Ada 3 kelemahan dari produk siomay ini. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Pelaku usaha mungkin menghadapi keterbatasan dalam modal untuk pengembangan usaha. Yang kedua, akses pasar terbatas. Saat ini, usaha masih mengandalkan penjualan langsung tanpa memanfaatkan platform digital sehingga membatasi jangkauan pasar. Yang ketiga, ada persaingan ketat. Nah, banyaknya pelaku usaha kuliner lain yang menawarkan produk serupa dapat mengurangi pangsa pasar. Memasuki analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Terdapat 3 peluang dari produk siomay ini, yaitu yang pertama, inovasi produk. Peluang untuk menciptakan variasi siomay seperti siomay vegan atau dengan bahan baku seafood untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, peningkatan permintaan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan tradisional dan kuliner lokal dapat meningkatkan penjualan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Menggunakan platform digital untuk pemasaran dan penjualan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Analisis SWOT pada bagian keempat yaitu threats atau ancaman. Adapun ancaman yang dihadapi oleh pedagang siomay yang telah kami wawancarai sebelumnya. Yang pertama yaitu persaingan yang meningkat. Munculnya pelaku usaha baru di sektor kuliner yang menawarkan produk serupa dapat mengancam keberlangsungan usaha. Sehingga pedagang siomay harus bisa mempertahankan kualitas rasanya. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan tren dan preferensi konsumen yang cepat dapat mempengaruhi permintaan terhadap siomay, sehingga pedagang siomay harus bisa melakukan inovasi terhadap produk yang akan dijualnya, seperti penambahan topping ataupun kuahnya. Yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas usaha. Jadi kayak para pedagang siomay itu perlu melakukan stok bahan sebelum harga bahan tersebut naik sehingga profitabilitasnya itu tetap seimbang.